Salatullah, salamullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di sore ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di sore hari ini kembali kita meneruskan kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah al-Mansurah, dan kita masuk pada bagian ke-30, bicara soal nifak besar dan nifak kecil. Kita baca dulu bukunya baru kita terangkan. Nifak besar yaitu menampakkan Islam dengan lisannya, tetapi hati dan jiwanya mengingkarinya. Nifak besar ada beberapa macam, diantaranya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan sebagian risalah yang dibawanya. Dua, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membenci sebagian risalah yang beliau bawa. Dan yang ketiga, merasa senang dengan kekalahan Islam atau membenci kemenangan agamanya. Orang yang melakukan nifak besar ini akan mendapatkan azab lebih berat daripada orang-orang kafir. Dan bahayanya mereka ada disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di dalam api neraka. Karena itu di awal surah Al-Baqarah Allah menerangkan sifat-sifat orang kafir hanya 2 ayat, sedangkan orang-orang munafik dengan 13 ayat. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang nifak artinya bicara tentang orang-orang munafik. Terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang kemunculan munafik dalam Islam. Kapan itu terjadi? Kenapa dalam Islam ini ada istilah munafik? Ada yang mengatakan bahwa munculnya orang-orang munafik itu ketika berada di periode Madinah. Jadi selama Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah berdakwah tauhid, tidak ada orang yang namanya munafik. Di Mekah itu cuma ada 2, mukmin dan kafir saja. Terjadinya 3 kelompok mukmin kafir ditambah 1 munafik itu ketika periode Madinah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa kemunculan orang-orang munafik itu sudah ada di Mekah dalam bentuk sebagian orang yang murtad dari Islam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 49. Tetapi para ulama mereka cenderung berpendapat bahwa munculnya kemunafikan itu terjadi
di kota Madinah. Kenapa demikian? Karena sebab munculnya munafik itu karena kekuatan kaum muslimin. Jadi ketika menguat kaum muslimin, kekuatan mereka, muncullah orang-orang munafik. Sebab kalau umat Islam ini lemah, tidak perlu ada munafik, terang-terangan aja kafir. Seperti yang terjadi di periode Mekah, itu kan kaum muslimin lemah, sehingga orang-orang kafir jelas-jelas mereka menyatakan dirinya kafir. Tetapi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian terjadi perang perdana dalam Islam yang disebut dengan Perang Badar, dan kaum muslimin menang, sehingga kekuatan kaum muslimin diperhitungkan di kota Madinah. Disinilah kemudian muncul orang-orang munafik. Karena kalau mereka menjadi muslim dengan seutuhnya, mereka tidak suka dengan Islam. Tapi kalau mereka terang-terangan mengatakan kafir, akan diperangi Islam, terancam jiwa, keluarga dan hartanya. Makanya biar tidak diperangi Islam dan juga tidak betul-betul masuk Islam, maka dia berusaha berdiri di tengah-tengah. Zahirnya muslim, tetapi hatinya penuh dengan kekufuran. Dan yang pertama kali mentokohi munculnya munafik adalah seorang laki-laki yang bernama Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Jadi ada tokoh namanya Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Itulah tokoh pertama yang menggerakkan munculnya gerakan orang-orang munafik di kota Madinah. Kenapa Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini menggerakkan orang-orang munafik dan mempengaruhi orang-orang supaya menjadi munafik? Jadi sebelum kedatangan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu, yang notabene dia dari kabilah Khazraj, kabilah besar dari kabilah orang-orang musyrik sebelum masuk Islam. Jadi Abdullah ibn Salul ini termasuk piawai dalam mendamaikan semua permusuhan yang terjadi antara kabilah. Jadi ada kabilah musyrik di Madinah itu namanya Aus dan Khazraj. Kabilah Aus dan Khazraj ini tidak pernah akur, padahal satu buyut itu. Walaupun belakangan dua kabilah ini kemudian masuk Islam, yang disebut dengan Ansar, karena orang-orang Ansar ini terdiri dari dua kabilah, Khazraj dan juga Aus. Tapi sebelum mereka masuk Islam, dua kabilah ini suka perang tuh. Las yang selalu mendamaikan apabila terjadi peperangan antara kabilah Aus melawan Khazraj ini adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Begitu juga apabila terjadi peperangan antara orang-orang Arab dengan orang-orang Yahudi, itu juga dia. Sehingga akhirnya dia digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin dua kabilah, Khazraj dan juga Aus. Tetapi ketika kemudian Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah dan dua kabilah ini masuk Islam, maka mereka mulai meninggalkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan memilih untuk menjadikan pemimpin mereka adalah Rasulullah SAW. Di sinilah terjadi hasad. Jadi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini hasad kepada Rasul karena merasa bahwa kedatangan Rasul itu menghancurkan cita-citanya untuk menjadi pemimpin Arab. Makanya kemudian Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, ketika dua kabilah yang dibawahinya itu masuk Islam, maka dia pun ketakutan kalau tetap di atas kekufuran. Dan boleh jadi mungkin pamor dia pun akan hilang. Dari situlah dia berpura-pura masuk Islam. Berpura-pura masuk Islam dalam rangka menghancurkan Islam dari dalam. Lah dari sejarah inilah muncul istilah nifaq. Karena Abdullah ibn Salul itu pura-pura masuk Islam, nampak zahirnya Islam, lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, badannya juga ikut salat,
ikut jihad, ikut sedekah dan begitu seterusnya apa yang dilakukan orang Islam, tetapi hatinya penuh kebencian dengan Nabi. Makanya muncul istilah nifak ataupun orang yang disebut munafik. Karena nifak itu diambil dari kalimat nafak. Nafak itu semacam, ya bahasa kitanya terowongan, yang kalau kita masuk dari sebelah sini keluar sebelah sana. Jadi munafik itu masuk Islam dengan lisannya, tapi keluar dari Islam dengan hatinya. Makanya disebut nafak, terowongan, masuk dari sini keluar dari sana. Masuk dari lisannya karena dia mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi dia keluar dari Islam dengan hatinya karena dia tidak redha dengan ucapannya. Dia membenci dengan ucapan itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah sejarah singkat kenapa munculnya orang-orang munafik. Dan sejak itulah orang-orang munafik menjadi musuh dalam selimut yang susah untuk dikalahkan. Dari sini musuh yang paling bahaya itu dibandingkan orang kafir adalah orang munafik. Sebenarnya sama-sama kafir. Orang kafir ya kafir, orang munafik juga kafir. Cuman bedanya orang kafir itu terang-terangan dengan kekafirannya, orang munafik itu membungkus kekafirannya dengan keislamannya. Makanya untuk memberantas orang-orang munafik di zaman itu sangat sulit sekali. Sampai-sampai Nabi SAW baru mendapatkan nama-nama orang munafik itu setelah dapat wahyu. Kalau Nabi SAW tidak dapat wahyu, mungkin Rasul tidak tahu mana munafik, mana sahabat. Tapi yang jelas sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Itu 2 orang yang berbeda. Ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul membuat ulah di Madinah sampai menghina Nabi SAW dan para sahabatnya, maka Umar bin Khattab sempat menawarkan diri untuk menebas lehernya. Tapi Nabi SAW melarang Umar dan mengatakan, la ya Umar, la'allan nas yaquluna anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan wahai Umar, jangan kau penggal lehernya, karena nanti manusia mengira bahwa Muhammad sudah membunuh salah satu sahabatnya. Karena di zaman itu tidak bisa dibedakan mana sahabat mana munafik. Kalau sampai dibunuh, nanti orang-orang mengira bahwa orang yang masuk Islam dibunuh nabinya. Makanya Rasulullah SAW tidak mengizinkan Umar untuk membantai Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Baru setelah perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah At-Taubah. Disitulah Allah membedah siapa-siapa orang-orang munafik. Dan dia memanggil sirrun Nabi, rahasia pemegang rahasia Nabi, namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian mengatakan, ya Hudzaifah, catatlah orang-orang munafik ini. Kemudian disebutkan 1, 2, 3 sampai sekian orang yang Rasul mendapatkan wahyu tentang nama-nama orang munafik itu. Sehingga akhirnya tersebar bahwa nama-nama orang munafik sudah dikantongi oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Dan satu-satunya sahabat yang memegang rahasia Rasul, Hudzaifah itu. Dari sinilah mulai mencekam di tengah-tengah para sahabat. Jangan-jangan nama saya ada di situ. Jangan-jangan nama saya ada di situ. Termasuk Umar, ketakutan. Maka Umar datang kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam anni munafik. Wahai Hudzaifah, apakah pernah satu hari Nabi menyebut-nyebut aku ini termasuk orang munafik? Kata Hudzaifah, oh aku tidak bisa jawab karena ini rahasia Nabi. Tetapi Umar mendesak, akhirnya Hudzaifah pun menjawab dengan syarat hanya Umar saja yang akan diberitahu, yang lain tidak. Maka Hudzaifah mengatakan, tidak wahai Umar, Rasul tidak menyebut dirimu seorang munafik. Begitulah ketakutan para sahabat Nabi SAW, jangan sampai mereka terkena sifat nifak. Sampai ada seorang sahabat namanya Handalah. Handalah itu sahabat yang ketika meninggal, mati syahid dalam peperangan, dia belum sempat junub. Karena setelah bergaul dengan istrinya, dia tidak sempat mandi junub, langsung ikut perang. Kemudian mati syahid di peperangan. Maka para malaikat rebutan ruhnya dan ingin membandi besarkan Handalah ini. Handalah ghasilul malaika. Handalah ini satu hari
pernah datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya. Iya, kata Abu Bakar. Apa pertanyaan? Kata Handalah, begini wahai Abu Bakar, saya ini kalau hadir di majelis Nabi, mendengarkan Nabi SAW bercerita tentang sorga dan neraka, seolah-olah sorga neraka itu berada di pelupuk mataku. Tetapi kalau aku beranjak dari pengajian Rasul dan lama tidak hadir di majelis Nabi, rasa-rasanya sorga neraka itu hanya dongeng belaka. Kemudian kata Abu Bakar, lalu apa maksudmu wahai Handalah? Maka Handalah mengatakan, pertanyaannya wahai Abu Bakar, apakah saya ini munafik? Apakah saya ini munafik? Kalau hadir di pengajian kayaknya sorga neraka itu betul-betul ada. Kalau sudah sibuk dengan dunia, rasanya sorga itu bagaikan dongeng belaka. Apa saya ini munafik? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan kepada Handalah, wahai Handalah, apa yang kau rasakan persis dengan apa yang aku rasakan. Bagaimana kalau kita datang kepada Rasul, kita cerita. Maka dua manusia mulia, Handalah dan Abu Bakar, mendatangi Rasul kemudian bertanya, Rasul, begini dan begitu. Bahwa kami ini kalau hadir di majelis taklimmu, engkau bercerita tentang sorga dan neraka seolah-olah keduanya berada di pelupuk mataku, seolah-olah nyata. Tapi kalau kami beranjak dari tempat pengajianmu, sibuk dengan dunia dan dilarikan dengan dunia, rasa-rasanya sorga dan neraka itu hanya dongeng-dongengan belaka. Apa kami berdua ini munafik? Ya, lihat bagaimana para sahabat ketakutan tuh. Kemudian Nabi SAW memandang Handalah dan mengatakan, la ya Handalah, tidak wahai Handalah, walakin ya Handalata sa'atan sa'ah. Tidak, perasaan yang seperti itu bukan perasaan dari sifat-sifat munafik, akan tetapi wahai Handalah, walaupun demikian, ingatlah, kalau bisa satu waktu kau hadir di majelis taklim, satu waktu engkau pun sibuk mencari dunia. Boleh engkau mencari dunia, tapi jangan lupakan pengajian, gitu maksudnya. Karena kalau orang terus disibukkan dengan dunia, maka lupa sorga nanti. Lupa sorga, lupa neraka. Tapi kalau sekali-kali hadir di majelis taklim, itu kan ada siraman rohani, sehingga selalu diingatkan. Begitulah ketakutan para sahabat tentang sifat nifak ini. Ya, makanya kenapa kemudian sifat nifak ini sifat yang sangat ditakuti oleh para ulama dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Abi Mulaikah, seorang alim, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku telah mendapati 30 sahabat Rasul, kata Ibnu Abi Mulaikah, semua khawatir pada dirinya tertimpa sifat kemunafikan. Bahkan Imam Ahmad pernah ditanya, su'ilal Imam Ahmad ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaq. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah yang engkau katakan pada orang-orang yang tidak khawatir pada dirinya ada kemunafikan? Maka beliau menjawab, wa man ya'man ala nafsihi nifaq. Apa ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan? Apa ada orang yang merasa aman? Tidak ada orang yang merasa aman. Semua pasti terjangkit dengan sifat itu. Makanya kemudian Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sampai menyebutkan orang yang tampak pada dirinya sifat kemunafikan dari sisi amal, maksudnya bukan keyakinan, maka ia disebut munafik. Sebagaimana ada perkataan Hudzaifah dalam hal itu, seperti perkataan Asy-Sya'bi, man kadzaba fahuwa munafik. Barang siapa yang berdusta maka dia termasuk munafik. Tentu nanti ada rinciannya kan, karena di sini juga disebutkan munafik itu ada dua macam. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Apa bedanya? Apa yang membedakan dua munafik itu? Yang satu nifak besar, yang satu nifak kecil. Pertama perbedaannya, kalau nifak besar itu menggugurkan seluruh amal. Kalau orang terjatuh kepada nifak besar, maka amalannya akan gugur habis, tidak tersisa.
sedangkan nifak kecil tidak. Ya. Yang kedua, nifak besar ini berhubungan dengan perbedaan antara lahir dan batin. Jadi saya ulangi, nifak besar ini berhubungan dengan perbedaan antara lahir dan batin. Tentu dalam hal akidah ya. Sedangkan nifak kecil berkaitan dengan perbedaan antara lahir dan batin dalam permasalahan amalan. Satu bicara soal akidah, satu bicara soal ibadah. Jadi kalau nifak besar itu bicara keyakinan. Tapi kalau nifak kecil itu bicara amalan. Kalau ngomong berdusta itu nifak kecil. Tapi kalau keyakinan, benci kepada syariat Islam, benci kepada Nabi, itu keyakinan tuh. Itu nifak besar namanya. Ya. Kemudian nifak besar ini menyebabkan pelakunya dikekalkan di neraka kalau dia masuk neraka. Tetapi nifak kecil tidak. Ya. Kemudian nifak besar ini tidak akan muncul dari seorang mukmin. Nifak besar ini muncul dari munafik. Seorang mukmin tidak mungkin melakukan nifak besar. Tapi kalau nifak kecil ya mungkin saja seorang mukmin berdusta, seorang mukmin tidak amanah, seorang mukmin suka berkhianat, mungkin. Ya, tapi kalau nifak besar tidak mungkin seorang mukmin melakukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umumnya orang yang terserang nifak besar ini tidak akan bertobat. Susah untuk bertobat. Tetapi kalau nifak kecil masihlah memungkinkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nifak besar ini masuk dalam kekafiran. Tapi kalau nifak kecil tidak. Nifak kecil ini tidak kafir pelakunya. Ya. Itulah perbedaan antara nifak besar dan juga nifak kecil. Baik, kita akan masuk pada pembahasan. Ya. Di sini pengarang ketika menyebutkan tentang nifak besar dan nifak kecil, kemudian dimulai dengan nifak besar, beliau mencontohkan beberapa contoh. Pertama, di sini bahwa yang terjangkit nifak besar itu contohnya adalah mendustakan Rasulullah. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bukan seorang nabi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Arab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif, baru beberapa hari di Taif, tiba-tiba Rasul dilempari batu. Berlari 1 mil dengan Zaid pembantunya, sampai akhirnya bersembunyi di kebun kurma Mughirah. Lah ketika berjumpa dengan para pembesar Taif, apa kata para pembesar Taif itu? Kenapa yang diutus Nabi bukan orang-orang terpandang seperti Abu Jahal, seperti Umayyah, seperti Al-Walid? Kok kamu pula, katanya. Ini kan mengingkari kenabian namanya kan. Lah mengingkari kenabian ini masuk dalam cabang-cabang munafik besar. Ya, jadi yang pertama itu tidak mengakui, atau dengan istilah lain mendustakan Rasulullah. Tidak yakin bahwa dia seorang nabi. Tidak yakin kalau dia seorang rasul. Ini bisa kafir. Orang yang mengingkari keberadaan Nabi SAW seorang nabi dan rasul, maka tidak syak lagi dia kafir, karena terjerumus kepada nifak akbar. Ataupun yang kedua, ataupun yang selanjutnya, mendustakan sebagian risalah yang beliau bawa. Pertama mendustakan Rasul, yang kedua mendustakan sebagian risalah. Oke, mungkin dia yakin bahwa Nabi SAW itu nabi, tetapi dia tidak yakin dengan ajarannya. Ada sebagian ajaran itu yang kemudian didustakan, seperti yang terjadi kepada orang-orang ingkarus sunnah. Orang-orang ingkarus sunnah ini, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW, baik mengingkari secara keseluruhan atau mengingkari secara sebagian, seperti mengingkari hadis ahad dalam perkara akidah dan begitu seterusnya. Ini masuk dalam cabang-cabang nifak akbar. Dan Nabi SAW sudah mengatakan 14 abad yang silam bahwa nanti akan muncul sebuah kaum yang hanya mengatakan, datangkan kepada kami kitab Allah, dan kami tidak perlu yang lainnya.
dan mereka adalah para pengingkar sunnah. Dan banyak pemahaman ingkari sunnah di negeri kita ini. Orang-orang yang tidak mau mengakui sunnah Nabi SAW dengan alasan logika. Alasan logika apa? Nabi kan manusia, bisa salah. Kita juga manusia, bisa salah. Dia bisa salah, bisa benar, kita juga bisa salah, bisa benar. Maka sesuatu yang memungkinkan bisa salah, bisa benar, apa kita percayai ucapannya? Dari sinilah kemudian mereka pun tidak mengakui adanya hadis-hadis Nabi SAW walaupun jelas keluar dari lisan Rasul. Nah, ini termasuk nifak besar, mengingkari syariat atau sebagian syariat. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau boleh saya bagi 6 sebenarnya, ini 3 poin ini dibagi 6. Yang ketiga, membenci Rasulullah. Kalau tadi mendustakan Rasulullah, sekarang membenci, tidak suka dengan Nabi. Kemudian yang nomor 4, atau membenci sebagian risalah yang beliau bawa. Dan ini yang banyak di masyarakat, yang membenci risalah yang beliau bawa. Dan kalau sampai membenci risalah yang beliau bawa, maka masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatallahu a'malahum." Yang demikian itulah karena mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada nabinya, maka dengan itulah amal-amal mereka akan dilebur Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak memiliki pahala sama sekali. Seperti apa orang yang membenci apa yang dibawa Nabi SAW? Seperti orang-orang yang mereka membenci sunnah, membenci solat, buat apa solat, capek-capek saja. Membenci haji, buat apa haji, ngambur-ngamburkan uang saja. Membenci jilbab, cadar, buat apa panas-panas saja. Ya. Membenci ya sunnah-sunnah Nabi, hatta walaupun masalah-masalah remeh seperti cingkrang, siwak dan yang semacamnya. Kalau itu dibenci, maka dia telah menanamkan nifak akbar. Ya, itu nifak akbar, itu bahaya. Ya. Kemudian juga yang nomor 5, merasa senang dengan kekalahan Islam. Jadi kalau seandainya perang nih Israel dengan Palestina, kok Israel menang, Palestina kalah, senang sekali gitu ya. Kekalahan kaum muslimin perang itu dia senang, berarti dalam hatinya ada nifak akbar itu. Kok senang saudaranya dibantai, senang saudaranya diperangi, senang saudaranya dibunuh, ya. Maka ini nifak akbar. Enggak boleh senang kita, justru sedih kalau seandainya orang Islam di belahan dunia mana saja melakukan peperangan seperti yang terjadi dengan Palestina, kemudian mengalami kekalahan, maka kita harus sangat sedih sekali. Sebab kalau kita bahagia, justru kita ini munafik akbar. Kemudian yang nomor 6, yang terakhir, atau membenci kemenangan agamanya. Palestina menang, benci kita. Kenapalah Palestina menang? Harusnya dia kalah kan. Nah, ini kan nifak akbar ini. Lah ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh nifak akbar ini disebutkan ada 6 macam. Pertama, mendustakan Rasulullah. Yang kedua, mendustakan sebagian risalah yang dibawa Rasulullah. Yang ketiga, membenci Rasulullah. Yang keempat, membenci sebagian risalah yang dibawa beliau. Yang kelima, merasa senang dengan kekalahan Islam. Yang keenam, membenci kemenangan agama Islam. Inilah yang kemudian disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di intip neraka yang paling dalam. Munafik dengan kafir ini walaupun satu neraka. Kan munafik kafir juga sebenarnya, cuman dibungkus dengan keislaman saja. Dia kafir juga, sama-sama kafirnya, sama-sama nerakanya. Cuman karena neraka itu bertingkat-tingkat dan al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena munafik lebih bahaya dibandingkan orang kafir, makanya neraka orang munafik jauh lebih bawah dibandingkan neraka orang kafir, bahkan paling intipnya. Jadi kalau neraka itu dibuat tingkatan-tingkatan, yang paling rendah itu munafik. Itu yang paling bahaya. Kemudian di atas munafik itu murtad. Karena orang murtad ini sebelumnya dapat hidayah, dia memilih kesesatan, maka nerakanya di atas munafik. Baru setelah orang murtad ini, baru nerakanya orang-orang kafir asli. Ya, orang-orang kafir asli ya, seperti orang Majusi, Nasrani, Yahudi, memang kafir asli gitu ya, bukan pindahan. Nah, baru di atasnya
orang-orang yang beriman yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan-tingkatan. Artinya orang munafik itu paling bawah sendiri tingkatannya. Nauzubillah. Ya. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua di sini pun disebutkan tentang nifak kecil. Setelah beliau menyebutkan nifak besar, beliau menyebutkan nifak kecil. Kita baca dulu. Nifak kecil adalah nifak dalam perilaku dan perbuatan. Seperti seorang muslim yang memiliki satu karakter dan sifat sebagaimana yang dimiliki orang-orang munafik. Dan ini digambarkan Nabi. Kata Nabi SAW, ayatul munafik thalathun. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda-tanda munafik itu 3. Jika bicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia tidak menepati. Dan jika dipercaya, dia berkhianat. Kemudian Rasul mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafikun khalisan. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 perkara. Barang siapa di dalamnya ada 4 perkara ini, maka dia seorang munafik sejati. Dan barang siapa yang dirinya ada salah satu dari sifat-sifat itu, maka dia telah memiliki sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Kemudian Rasul mengatakan, idza haddatsa kadzab, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji tidak pernah menepati janjinya. Wa idza ahada ghadar, apabila dia membuat persetujuan, dia pula yang mengkhianatinya. Wa idza khasama fajar, dan apabila dia bertikai, maka dia berbuat keji kepada lawan-lawannya. La ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang masuk pada nifak yang kedua, nifak kecil. Nifak kecil ini tidak menjadikan kafir pelakunya, tetapi dia memiliki sifat dari sifat-sifat munafik. Boleh jadi mungkin fasik saja atau dosa besar. Jadi kalau terjerumus kepada sifat-sifat munafik ini yang sifatnya amalan bukan keyakinan, maka di bawah nifak besar. Kalau nifak besar kafir, tapi kalau nifak kecil ini ya dia telah melakukan dosa besar alias fasik. Ya. Apa saja sifat itu? Pertama, dusta. Idza kadzdzaba, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, maka dia berdusta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara dusta ini, apakah semua dusta dilarang? Tidak, ya. Ada dusta-dusta yang dibolehkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, apa kata Nabi SAW ketika bicara soal dusta? Dari Ummu Kulthum bintu Uqbah radhiyallahu an, dia mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas innahu kadzib illa fi thalathin. Kata Ummu Salamah, Ummu Kulthum bintu Uqbah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi itu memberikan keringanan pada sesuatu yang dianggap manusia sebagai dusta pada 3 perkara. Ar-rajulu yuslihu bainan nas, seseorang yang hendak mendamaikan 2 orang yang bertikai. War-rajulu yakdzibu limra'atihi, seorang suami berdusta kepada istrinya karena keharmonisan. Kemudian yang ketiga, wal kadzibu fil harbi, ataupun dusta dalam peperangan. Dalam riwayat, dusta untuk menjaga kehormatan seorang muslim dari kejaran orang kafir. Jadi kata Nabi SAW, tidak semua dusta itu alamat dari alamat nifak. Ada dusta yang dibolehkan. Seperti kata Rasulullah, pertama, al-islah bainan nas, dusta dalam rangka untuk mengislah di antara 2 saudara yang sedang bertengkar. Ibu punya saudara bertengkar nih, umpamanya adik dengan kakak bertengkar, maka kita boleh berdusta. Kita mengatakan kepada si A begini, kepada si B begini, tujuannya cuma satu, supaya damai. Maka berdusta untuk perdamaian itu dibolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, atau berdusta dalam rumah tangga, maksudnya untuk keharmonisan. Seorang suami berdusta, makanan istrinya enak padahal tak enak. Ya,
Atau seorang istri berdusta kepada suami, dibilang ganteng padahal celeng. Ataupun mamanya berdusta soal pakaian. Pokoknya intinya boleh berdusta dalam rumah tangga itu dalam rangka keharmonisan. Tapi kalau berdusta yang menimbulkan permusuhan, itulah tidak boleh. Pemain istri cerita sama suami, bang, saya setiap lewat di rumah tetangga itu suaminya nengokin aku terus. Dia berdusta tuh. Apa nggak marah suaminya? Bisa dilabrak tuh tetangganya, kurang ajar dia ganggu istri saya. Nah, ini berdusta seperti ini tak boleh. Itu bukan harmonis, itu ngajak musuhan namanya kan. Jadi berdusta dalam rumah tangga yang dibolehkan itu maksudnya setakat hanya untuk keharmonisan saja, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga berdusta yang dibolehkan itu dalam peperangan, maka boleh dalam peperangan itu berdusta. Karena Rasul mengatakan al-harbu kaid. Peperangan itu tipu daya, yang penting menang intinya. Ya, ketika perang itu mau dusta mau apa terserah. Yang penting menang. Karena perang itu sendiri tipu daya, ya. Atau dalam riwayat berdusta untuk menyelamatkan kehormatan seorang mukmin. Kita punya tetangga sebelah kiri muslim, sebelah kiri, sebelah kanan kafir. Cekcok dua orang ini. Kemudian si kafirnya karena preman bau golok membunuh tetangga kita yang muslim. Kemudian kita sembunyikan di rumah kita. Kemudian kita katakan gak ada dia, padahal ada di rumahnya. Boleh untuk menghargai nyawa seorang muslim. Nah, itu namanya boleh, ya. Atau berdusta dalam bentuk tauriyah. Dibolehkan tauriyah itu seperti contoh di zaman Imam Ahmad. Ketika para ulama ahli sunnah dipaksa untuk menjadi Mu'tazilah. Ajaran sesat di zaman itu dan menyelisih akidah ahli sunnah. Kan banyak ulama yang ditangkap pemerintah, dibunuh. Seperti Muhammad ibn Nuh mati di penjara. Al-Imam Al-Buaiti mati di penjara. Kemudian juga Nuaim ibn Hamad juga mati di penjara. Kecuali Imam Ahmad. Maka dia bertahan karena punya fisik yang kuat, disiksa pun dia tahan. Jadi ulama-ulama yang mereka itu tidak tahan dengan siksaan penguasa, mereka berdusta tapi dalam bentuk tauriyah. Ketika mereka katakan Al-Quran makhluk, mereka mengatakan dengan jarinya Suhuf, Injil, Zabur, Taurat, Quran makhluk. Maksudnya tangannya yang makhluk gitu ya. Tapi dia sebutkan dengan jarinya makhluk, padahal ininya maksudnya makhluk gitu ya. Itu namanya tauriyah namanya, ya. Atau seperti Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung Namrud, kemudian disisakan patung yang paling besar, kemudian palunya dikalungkan di patung yang paling besar. Ditangkaplah Ibrahim oleh Namrud, kemudian diinterogasi, ya Ibrahim, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, kau ya yang melakukan ini, menghancurkan patung-patung kami. Maka kata Ibrahim dengan jempolnya ini menunjuk patung yang besar. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan yang melakukannya patung yang besar ini. Maksudnya Ibrahim itu jempolnya yang melakukan, cuman diarahkan ke patung yang besar. Kenapa jempol? Karena memegang sesuatu kalau tanpa jempol itu nggak mungkin kuat. Ini namanya gagang palu. Kita pegang seperti ini mana kuat. Tapi kalau jempolnya main begini pasti kuat. Maksudnya Ibrahim itu jempol saya yang melakukan, cuman diisyaratkan ke patung. Lah itu namanya tauriyah. Nah, tauriyah seperti ini dibolehkan. Ya. Tauriyah namanya. Lah ini namanya dusta. Tapi secara umum yang namanya dusta itu tercela. Orang-orang jahiliyah di atas kejahiliahan mereka. Kalau ada orang yang berdusta, aib di tengah-tengah mereka. Itu orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak suka orang berdusta. Padahal mereka jahiliyah. Ketika Amr ibn As radhiyallahu an berkunjung kepada Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu nabi palsu yang ngaku-ngaku nabi di akhir-akhir hayat Nabi. Lah karena dulunya bertetangga antara Amr ibn As dengan Musailamah al-Kadzab, ya biasalah sama-sama orang kafir saling mengunjungi. Jadi ketika berjumpa Amr bin As ini masih kafir, belum muslim, karena Amr bin As ini kan telat masuk Islam, setelah 20 tahun baru masuk Islam dia. Ditanyalah sama Musailamah al-Kadzab si nabi palsu itu, wahai Amr, kau kan tetangga si Muhammad. Kira-kira Jibril yang datang kepada Muhammad itu wahyu yang terakhir yang kau dengar apa tuh bunyinya? Maka Amr bin As, oh iya, saya masih ingat. Kemudian dia membacakan suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul, kata. Inilah yang terakhir ku dengar, kata. Kata Musailamah al-Kadzab, demi Allah semalam juga Jibril datang kepada aku, katanya, memberikan wahyu. Wahyunya mirip dengan surat yang kau bawa dari Muhammad itu.
Kata Amr bin As itu, sobat sebutkan surat yang kau terima dari Jibril itu. Kemudian dia menyebutkan surah Difda, surah cebong, surah kodok. Ya Difda binta Difda aini niki mata niki fa inna asfaluki fil ma wa alaki fitin katanya. Hei kodok, anak daripada putra kodok, paling tinggi kau di tanah, paling rendah kau di air katanya. Kata Amr bin As, dia sama-sama orang kafir nih. Amr bin As orang kafir, belum masuk Islam. Musailama al-Kadzab si nabi palsu. Apa kata si Amr bin As kepada Musailama? Wallahi, demi Allah dia mengatakan, "Innila a'lamu annaka kadzib." Demi Allah, engkau ini seorang pendusta wahai Musailama. Padahal sama-sama kafir, harusnya kan saling menguatkan kan? Tidak, karena dusta menurut orang-orang jahiliyah itu aib. Kalau di zaman jahiliyah dusta itu aib, ya. Kemudian datang Islam, maka lebih aib lagi. Tapi di zaman sekarang yang kalau dikatakan jahiliyah tak mau, tapi suka dusta kan begitu. Rasanya nggak aib, kayak biasa aja orang berdusta itu. Makanya hati-hati kalau orang terbiasa berdusta, nanti Allah stempel di dahinya kadzab, pendusta. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innar rajulu yakdzib wa yataharra fil kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ketika seseorang itu terus berdusta sampai Allah stempel di jidatnya itu kadzab, memang kau seorang pendusta. Dan kalau Allah yang sudah menstempel, tidak ada yang bisa mencabut stempel itu. Nauzubillah. Maka jangan terbiasa melakukan dusta. Ini yang pertama di antara alamat munafik, idza haddatsa kadzab. Apabila dia berkata-kata dia berdusta. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza hadatsa kadzab wa idza tumina khan. Apabila dia berjanji maka tidak memenuhi janjinya. Apakah setiap kita berjanji harus dipenuhi? Dan apakah kalau tidak dipenuhi kita berdosa? Dan kapan memenuhi janji itu menjadi wajib? Karena kalau kita di masyarakat ini kan kadang-kadang ya dalam obrolan sehari-hari lah, umpamanya kita ngomong sama kawan, besok antum datang nggak ya? Insya Allah datang. Itu kan janji juga tuh. Rupanya tak datang. Apakah yang seperti ini juga masuk dalam kategori nifak? Kan kadang-kadang kita mudah. Besok datang ya? Iya, rupanya tak datang. Apa dikatakan terjangkit sifat nifak? Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, apakah semua janji harus ditepati dan apakah hukumnya wajib? Kata beliau tidak. Tidak semua janji itu kalau tidak ditepati berdosa ataupun masuk dalam kategori nifak. Ya. Kecuali kalau janji tidak ditepati, kata beliau, merugikan orang yang berjanji. Jadi kedatangan kita itu merugikan dia. Dengan ketidakhadiran kita sehingga merugikan orang itu, itulah yang disebut dalam hadis ini. Ya. Umpamanya sangat merugikan. Kemarin dah janji, kenapa tak datang? Akhirnya saya begini. Kan rugi tuh. Kalau ada kerugian, kok kita kemudian tidak menepati janji, itulah yang dimaksud di sini. Dia termasuk nifak. Ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya kita berhusnudzon saja, nggak ada masalah. Mungkin itu mungkin lagi sibuk lah. Teruskan aja acaranya, nggak ngaruh kok. Kedatangan dia pun nggak ngaruh, datang nggak ngaruh. Nah, itu kan nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kedatangannya dan ketidakhadirannya mempengaruhi, bahkan merugikan, itulah masuk dalam kategori kalau dia berjanji, dia berkhianat. Ya, maka lihat kalau kita janji, sekiranya kita tidak datang dia rugi, jangan berjanji. Kalau sampai dikhianati nanti masuk dalam kategori alamat dari alamatun nifaq. Ya, ini yang kedua juga. Kemudian juga yang ketiga, wa idza khasama ghadar. Apabila dia bertengkar, dia berbuat jahat dengan lawannya. Maksudnya begini, kita ini terkadang punya musuh. Tetapi kalaupun seandainya musuh berbuat jahat kepada kita, jangan melampaui kejahatan dia kepada kita. Karena itu sifat nifak namanya. Dia menggibah kita, ya, tapi kita lebih parah lagi, sudah menggibah, mengadu domba dia pula. Jadi kejahatan itu boleh kita balas, tapi dengan kejahatan yang sama. Tapi kalau lebih, itu udah berbuat jahat namanya. Makanya Allah mengatakan, fajazaa'us sayyi'ah sayyi'atum mithluha. Balasan orang jahat itu kejahatan yang semisal. Boleh kita berbuat jahat, tapi jangan melebihi kejahatannya. Ada kawan atau musuh kita mengatakan, dasar kamu anjing.
kan sering di masyarakat itu ngomong kasar dengan menyebut binatang. Oh, dasar anjing kamu. Ya. Boleh nggak kita membalas dia? Boleh. Tapi sebatas dengan kata-kata dia yang kita balikan, engkau yang anjing. Titik sampai di sini. Karena dia nyebut satu anjing, maka kita katakan anjing. Jangan ibu tambah dasar anjing, buaya, babi, apa semua disebutkan. Lah ini sudah menambah-nambah namanya. Kejahatannya satu, dibalasnya banyak binatang. Lah itulah apabila bermusuhan, lah itulah ghadar, dia berbuat jahat dia. Jadi jahatnya satu kali ke kita, kita pula jahat berkali-kali. Maka tidak boleh. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat jahat kepada kita tentu kita memaafkan, yaitu sebaik-baiknya. Kalaupun tidak bisa memaafkan, jangan dibalas. Ya. Nah ini termasuk juga alamat an-nifaq. Idza khasama ghadara. Ya, apabila dia bermusuhan, dia berbuat jahat dia. Artinya melampaui kejahatannya dari kejahatan orang lain kepada kita. Nah, ini diantara alamat-alamat an-nifaq yang disebutkan di sini. Nah, kemudian di sini juga wa idza ahada ghadara. Ya. Wa idza akhada, apabila membuat persetujuan, maka persetujuan dia batalkan, seperti dalam jual beli. Ya, janji mau beli taunya tidak gitu ya. Atau dalam acara-acara tertentu yang sifatnya muamalah, kemudian dia pun mengkhianati muamalah tersebut. Lah ini disebut alamat-alamat munafik yang kecil. Wallahu alam. Lama-lama silau juga. Ya. Jam berapa ini? Ya, sampai di sini saja kita buat tanya jawab. Silakan.